أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وبرد ما الطير ناح وبرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حب ظلام ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد وهو النبي الحاشر قلبي محمد ونحن فيه نفاخر قلبي محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر فهو البخيل الخاسر وهو النبي العاقب قلبي محمد قمر أضاء كواكب قلبي محمد مسك الختام حبيبي أعلى الآنام مراتب أعلى الآنام مراتب هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Semais Dia, tempat berbagi inspirasi dan motivasi untuk pengembangan kehidupan masa depan kita nanti. Oke teman-teman, di sini karena ini adalah bulan Ramadan, oleh karena itu kami akan menyampaikan berbagai informasi yang cukup detail ya. Dalam artian itu kita akan berbagi inspirasi tentang peradaban Islam ya. Oke, tapi di sini izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Hambadi. Saya berasal dari kelas 11 dan saya di sini sebagai host untuk di acara podcast Mas Dia ini ya. Dan sebagai bintang tamu kita adalah Pak Alfun ya, yang dimana Pak Alfun itu merupakan salah satu guru sejarah SMA Islam Sidoarjo yang akan memberikan cerita dan motivasi kepada kalian semua. Oke, Pak Alfun. Iya. Gimana kabarnya hari ini, Pak Alfun? Alhamdulillah baik. Baik juga, alhamdulillah ya. Di bulan Ramadan ini kita harus semangat ya, Pak Alfun. Oh ya, harus selalu semangat. Semangat ya, karena udah masuk tanggal 21 Ramadan. Iya. Jadi keberkahannya juga harus bertambah banyak. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya. Oke Pak Alfun, bisa nih diperkenalkan profilnya atau portofolio dari Pak Alfun itu apa, gimana, dan seperti apa, biar nanti teman-teman bisa terinspirasi juga. Oke, terima kasih. Jadi di sini kebetulan saya menjadi guru sejarah ya di SMA Islam Sidoarjo, mengisi di kelas, hampir semua kelas, di kelas 10, 11, dan 12. Pada kesempatan kali ini, kemarin kapan hari ya saya dikasih tahu, Pak ada waktu untuk ngobrol di podcast, materinya tentang sejarah. Oh oke, silakan, ayo kita ngobrol santai saja. Jadi biar para pendengar ini, para penonton juga lebih nyaman, lebih rileks belajar sejarah, nggak cuman melulu seperti kita yang ada di materi yang ada di kelas kayak gitu. Jadi biar ada suasana yang berbeda gitu ya. Walaupun sejarah itu memang adalah memori dunia ya. Bagaimana kita itu melihat pengalaman dari masa-masa yang
kemarin, terus masa-masa lampau supaya kita kedepannya makin baik. Iya, betul sekali. Oke, baik sekali. Oke, kalau kita ngomongin sejarah nih ya, definisi sejarah sendiri itu bagaimana sih, Malfun? Atau sejarah itu hanya sebagai jendela dunia saja? Atau Iya. gimana? Atau definisi lain yang Malfun bisa utarakan? Iya, ini menurut saya pribadi ya. Kan kalau menurut para ahli, para tokoh itu pengertian sejarah kan banyak sekali ya. Ini menurut saya ya sejarah itu belajar mengenai masa yang sudah dilalui atau masa lampau. Ya, objeknya itu manusia. Ya, objeknya itu manusia. Jadi kita belajar tentang manusia, tentang peradaban, tentang peristiwa masa lalu. Objek utamanya adalah manusia. Berarti Gitu. manusia yang menciptakan sejarah gitu ya, Malfun. Kalau definisi Iya, yang diberikan gitu. manusia menciptakan sejarah, manusia juga menciptakan peradaban, dan juga ada juga yang peradaban gara-gara manusia juga peradabannya hilang juga, gara-gara manusia juga ada, karena alam juga ada, Berarti faktornya itu banyak sekali. banyak Ah, sekali ya. Oke, nah karena ini adalah apa namanya bulan Ramadan ya. Bulan Berarti Ramadan. identik dengan peradaban Islam nih. boleh, Nah, boleh. Ini dari cerita teman-teman juga ya. Emang sekarang kalau kita lihat Islam itu kan banyak tuh terjadi peperangan baik di Suriah, di Iran, Irak, bahkan di Palestina sampai Israel itu yang lagi hits banget di sekarang itu ya. Kalau teman-teman bilang itu sekarang Islam itu pada masa yang kalau dibilang itu down lah, masih dalam masa turun. Nah tapi kalau kita lihat masa-masa yang lalu itu kan ada yang namanya istilah the golden age. Golden Age. Nah, the golden age itu adalah sebuah masa keemasan Islam yang mana banyak sekali inovasi ilmu dan budaya yang terus berkembang di situ. Kalau menurut Malfun sendiri, pandangan sejarah mengenai the golden age atau keemasan Islam itu bagaimana? Oke, saya tanggapi dulu yang Golden Age tadi ya. Iya. Karena memang pada masa keemasan Islam khususnya di dunia itu kan mengalami banyak sekali inovasi-inovasi baru, terciptanya hal-hal yang luar biasa yang baru juga di berbagai bidang. Ya, contohnya di bidang misalkan di ilmu pengetahuan, ada di bidang matematika, itu banyak sekali rumusan-rumusan baru yang diciptakan atau yang ditulis oleh tokoh-tokoh Islam dunia. Selain itu juga ada di bidang kesehatan juga kita terkenal yang namanya Ibnu Sina atau Avicenna. Avicenna atau Silva ya. Itu kan juga tokoh yang luar biasa, tokoh Islam yang luar biasa di bidang kesehatan, di bidang kedokteran. Kemudian ada tokoh-tokoh Islam penjelajah dunia seperti Ibnu Battuta, ya penjelajah samudra, itu juga dari pengetahuan-pengetahuannya, astronomisnya, dari melihat bintang, ya dia bisa melakukan perjalanan-perjalanan jauh, dan di setiap titik, di setiap dia pemberhentian mungkin juga dia menginspirasi warga-warga yang ada di situ juga. Ya, jadi ada timbal balik kayak gitu. Kemudian di bidang apalagi ya, politik, ya di bidang politik itu juga luar biasa karena Islam juga nggak hanya di Timur Tengah saja yang banyak, tapi juga merambah ke Eropa, ke Asia, bahkan ke Amerika, benua Amerika. Ya itu juga faktor politiknya, juga faktor dakwahnya. Karena kita ketahui kan Islam itu cara penyebaran agamanya kan dari cara dakwah, dengan cara kebaikan, tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara penaklukan. Ya, tapi di akhir-akhir tahun ini kan kita juga tadi yang sempat Mas Zidan sampaikan ada konflik-konflik ya kan, seperti di Syria, kemudian di mana tadi? Israel Palestina. Nah, itu juga banyak faktor sih. Jadi karena faktor sejarahnya juga iya, kemudian karena faktor politik juga iya, politik dalam negeri mereka sendiri yang mungkin kurang kuat, ketambahan lagi politik luar negeri dari negara-negara sekitarnya, kayak gitu Mas Zidan. Jadi kayak gitu ya. Berarti di mana penemuan, habis itu inovasi, teknologi itu pada masa-masa keemasan Islam itu berkumpul jadi satu gitu ya. Dalam artian itu eranya itu menjadi era yang mana puncaknya Islam itu berjaya, di Golden Age gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau kita tarik mundur lagi nih Pak Fuad,
kan setiap kejayaan itu kan pasti nggak lepas dari perjuangan. Iya, betul Nah, sekali. perjuangan orang-orang Islam pada masa sebelum masa kejayaan Islam itu seperti apa sih, Bang Alvin? Apakah mereka itu berjuang mati-matian? Karena kan kita tahu ya, pada zamannya Nabi itu kan banyak penindasan, banyak konflik, peperangan juga sampai pada abad berapa gitu. Nah, itu bagaimana perjuangan orang-orang Muslim untuk Sebelum bisa- masa kejayaan tadi Iya. ya. Oke. Jadi sebelum masa kejayaan Islam ya, sekitaran abad ke-4, kurang lebih abad ke-4, sebelum abad-abad itu ya memang perjuangannya begitu luar biasa. Tapi mereka itu kan sama halnya kayak kita di dunia sekarang. Mereka itu mereka itu punya bidangnya sendiri-sendiri. Iya. Contoh dari bidang politik, mereka fokus ke bidang politik untuk masa kejayaan, untuk masa memperluas wilayah, memperluas pengaruh. Nah, mereka fokusnya di bidang politik. Ada banyak juga tokoh-tokoh agama juga yang fokus ke kesehatan, contohnya tadi yang sempat kita bahas, ya kan? Dia golongan-golongan para kesehatan tadi fokus di bidangnya, di bidang kesehatan, nggak ikut-ikut masalah politik, nggak ikut-ikut masalah astronomi, nggak ikut-ikut masalah yang lain. Mereka fokus ke bidangnya tadi, satu tujuan. Makanya karena mereka fokus, sehingga juga timbul hasilnya fokus juga di bidang itu tadi, nggak campur-campur semuanya dikerjakan gitu, seperti itu. Berarti kesimpulannya itu mereka tuh berjuang dengan sesuai keahliannya mereka. Betul, fokus di bidangnya sendiri-sendiri. Di satu tujuan, satu perjuangan gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita baca sejarahnya lagi ya kan, Pak. Ya, masa kemasan Islam itu kan nggak jauh dari daulah kan. Iya. Kalau daulah itu kan yang saya ketahui itu ada berapa, Pak Alvin? Ada 2 ya? Iya, yang terkenal ada 2. Yang terkenal di dunia ada 2. Daulah Umayyah sama Abbasiyah. Oh, Daulah Umayyah sama Abbasiyah. Itu yang paling terkenal itu. Iya, yang terkenal. Kalau kita ngomongin keemasan Islam, pasti kita nggak lepas dari daulah itu. Nah, the Golden Age itu pada masa daulahnya siapa itu, Pak Alvin? Iya, jadi 2 ini terkenal di bidangnya sendiri-sendiri tadi fokusnya. Kalau yang Abbasiyah ini yang menurut saya baca ya, nanti bisa dikoreksi bareng-bareng juga kalau mungkin saya kurang tepat. Yang daulah Umayyah ini fokus ke dakwah ke penyebaran agama, kemudian ke pelayaran. Yang penting ini tujuannya itu memperluas eksistensi Islam di dunia. Untuk yang Abbasiyah ini fokus ke ilmu pengetahuan, inovasi kayak yang kesehatan tadi, kemudian matematika, astronomis. Mereka fokus penyebaran di situ. Jadi setelah disebarkan eksistensi Islam di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia, kemudian tokoh-tokoh yang dari setelah masa itu tadi, yaitu masa Abbasiyah tadi, menyebarkan virus-virus atau pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas lagi. Kayak gitu. Jadi kedua daulah ini tuh memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda untuk cara membangkitkan masa kejayaan Islam ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang daulah itu mereka itu sama ya, nggak ada yang lebih tinggi dalam arti. Nggak ada. Berarti semuanya itu sama, fair. Mereka sama. Jadi punya tugas, punya visi sendiri-sendiri. Oke ya. Nah, kalau ini Malvan, ada nih satu pertanyaan yang membuat saya tuh terheran-heran. Kan gini, Islam itu kan mengajarkan kita untuk bisa melakukan kebaikan. Iya. Kalau bisa itu justru pada semua manusia, karena Islam itu diciptakan rahmatan lil alamin. Nah, tapi banyak ya, ini mungkin perspektifnya orang-orang yang di luar Islam mungkin ya, itu mereka menganggap Islam itu radikalisme. Iya. Nah, itu dia pertanyaannya itu, kalau kita lihat sejarahnya kan banyak yang ya mungkin tujuannya baik tapi caranya itu jelek. Iya. Nah, itu kalau pandangannya Pak Alvin sendiri bagaimana cara menyikapi biar Islam itu nggak dianggap radikalisme di kalangan yang mereka itu? Ya, mungkin yang mereka lihat itu hanya
bidang tertentu saja, hanya mungkin ya sebelah mata saja ya kan. Iya. Yang kita sebagai orang Islam yang melakukan dakwah secara baik, kemudian penyampaiannya juga secara baik tanpa ada kekerasan, ya memang seperti itu. Tapi kalau yang dengan cara kekerasan itu mungkin hanya oknum-oknum saja. Ya, jadi mungkin apa ya, pandangan mereka dengan cara menyebarkan Islam atau dakwah Islam itu mungkin secara keras yang tadi dengan radikal, dengan cara kekerasan, dengan cara mungkin yang berdarah-darah. Di satu sisi ada Islam yang cara dakwahnya itu lebih elegan, lebih sopan, lebih nyaman, lebih damai ya. Contohnya juga yang kita kan sebagai warga Indonesia ya kan, Iya. khususnya di Jawa ya kan, kita mengenal yang namanya Wali Songo ya kan, Wali iya, Songo. iya. Cara dakwah mereka itu kan juga menyesuaikan, nggak pakai kekerasan, juga mereka menyesuaikan dengan adat kebudayaan yang ada di tanah Jawa sendiri. Seperti itu. Jadi kalau yang radikal, yang secara keras, yang mungkin dipandang orang lain yang di luar Islam, melihat Islam itu kok keras, kok radikal, kok berdarah-darah, nah itu yang dilihat hanya satu sisi saja. Yang kebetulan yang dilihat satu sisinya, sisi yang radikalnya, Yang jeleknya. yang jeleknya. Padahal nggak sejelek itu ya. nggak jelek itu. Juga mereka nggak salah juga mereka melihat Islam kok radikal ya, karena memang waktu itu yang ditonton adalah yang radikal, dan yang melakukan dakwah radikal yo banyak juga. Banyak juga ya, Mm-mm. nggak hanya ke apa namanya, ke rakyat Eropa. Contohnya kan Eropa itu kan banyak yang nganggap kayak gitu ke Islam gitu. Nah, kalau kita masa apa namanya membahas tentang penyiaran Islam nih ya, Iya. kan dibedakan kan itu, ada yang penyebarannya itu secara apa namanya otoriter, sama ada yang penyebaran itu secara damai. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kan ya, kalau kita kenal itu kan Wali Songo. Iya. Nah, itu kan pada awalnya kan ke Jawa kan. Iya. Nah, itu cara taktik mereka tuh pinter banget gitu, nggak pakai kekerasan. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang muncul, itu bagaimana sih Wali Songo itu bisa menyampaikan dakwanya itu dengan tanpa cara kekerasan. Sedangkan kalau kita tarik sejarah pada Indonesia yang masa-masa dulu, rata-rata itu kan agamanya kan ada agama yang Hindu, Buddha, bahkan yang menyembah pohon gitu kan. Nah, mereka itu bagaimana cara mencikapi budaya yang ada gitu tanpa dengan menyalahkan gitu Pak, kalau pandangan Pak Alvin sendiri itu? Iya. Jadi dakwah Islam masuk ke Indonesia yang tenar adalah memang Wali Songo. Tapi sebelum Wali Songo itu juga sudah ada dakwahnya ya kan ya. Sudah ada dakwahnya, sudah mulai menyebar. Tapi cara yang mungkin yang paling efektif, yang efisien itu setelah Wali Songo hadir di tanah Jawa. Banyak strategi, banyak teknik yang digunakan Wali Songo. Contohnya ketika ada masa kejayaan Hindu Buddha, Islam sudah ada kan, Islam sudah masuk ke tanah Jawa. Para tokoh agama Wali Songo ini, mereka ada yang fokusnya ke rakyat, ada yang fokusnya ke politik pemerintahan kerajaan. Jadi para tokoh Wali Songo tadi, kita garis bawahi dulu ya, Wali Songo itu tidak satu masa ya, mulai dari Wali ke-1 sampai Wali ke-1 sampai Wali ke-9. Nah, kita lebih gampangannya kayak gitu ya kan. Mereka itu tidak sezaman. Jadi ada yang berbeda zaman, ada yang sudah meninggal, baru ada tokoh yang muncul lagi ya, kayak gantiin gitu. Ada juga yang masanya sezaman juga ada. Kalau kita kembali lagi ke teknik politiknya tadi, contoh ini Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, mereka fokusnya ke politik pemerintahan di satu sisi. Jadi mereka masuk atau karena dakwanya bagus, dakwanya diterima oleh masyarakat, kemudian dari kerajaan itu dijadikan kayak tokoh agama gitu di kerajaan. Walaupun itu beda agama itu. Walaupun beda agama. Jadi kayak penasehat, dijadikan penasehat. Karena yang diambil dari tokoh tadi itu kan nggak hanya tentang keagamannya saja, tapi juga bagaimana melihat rakyat itu bagaimana, kemudian jangan sampai ada gejolak di wilayahnya, wilayah kerajaan. Makanya mereka juga punya andil besar dalam
politik kenegaraan. Tapi juga ada tokoh-tokoh Wali Songo yang lainnya yang bergerak di rakyat, kayak di perdagangan juga ada dakwanya, juga ada kemudian kayak Sunan Kalijogo itu fokus dakwanya di kebudayaan juga dengan memasukkan cerita-cerita Islam di kayak misalkan di pewayangan. Sunan Bonang juga fokus ke kebudayaan juga kayak gitu. Jadi mereka masuk dengan berbagai sektor kayak gitu. Oh, berarti bahwasannya yang Pak Alfon katakan itu Wali Songo itu berdakwah dengan cara yang Pak Alfon katakan tadi ya, fokus pada satu bidang. Iya. Ya, berarti benar ya. Saya kira itu Wali Songo itu pada satu masa 9 wali itu pada satu masa tersebut. Iya, enggak. Pernah duduk melingkar bareng gitu, enggak. Jadi ada masanya sendiri-sendiri kan. Sunan Ampel itu ayahnya kan juga tokoh Islam juga, pendakwa juga, kemudian anaknya juga kan itu juga. Sekarang Sunan Giri juga berguru ke Sunan Ampel. Waktu itu kan Sunan Giri masih kecil, ya kan berbeda juga jaraknya. Gitu. Jadi gitu ya. Iya. Oh iya, kalau kita ngomong yang sebelum masa kemasan sebelum Wali Songo masuk ke Indonesia itu kan ada itu yang satu wali itu siapa yang kalau cerita-ceritanya orang itu pernah berdialog sama jin yang di Jawa itu, Semar itu. Gimana? Apa ya itu? Ada apa? Sabtu Palon, bukan? Bukan itu. Apa ya? Kayak ada. Pak Sesi Jenar. Yang Syekh Basori itu. Apa itu? Pokoknya tuh datang ke sini, diutus sama Daulah Utsmaniyah. Turki Utsmaniyah yang pada masa itu yang menjadi pelopor untuk masuk Islam ke Indonesia ini ya. Iya, awal. Perannya itu kan ada itu yang dikirim satu set untuk masuk ke Indonesia, yang awalnya itu tanahnya itu kosong banget, gak ada penduduk, tapi ada jin. Iya. Ada jin itu, habis itu saya ini itu izin ke Jin Semar namanya itu. Bukan cerita-cerita yang wayang-wayang gitu. Nah, akhirnya jin-jin itu semuanya pada keluar. Tapi emang Indonesia ini tuh bergantung peran masuknya Islam ke Indonesia. Itu memang dari faktor dari Sultan Turki itu. Ya, jadi Kesultanan Turki ini fokusnya dakwah tadi, menyebarkan agama Islam. Bukan salah satu ya, ada tokoh-tokoh yang juga ditugaskan masuk ke Indonesia ya, yang difokuskan penyebarannya di tanah Indonesia. Yang mungkin salah satunya juga yang tadi disebutkan Mas Jidan tadi, tokoh tersebut juga ibaratnya gitu izin kula nuwun kepada yang ada di tanah Jawa. Bukan, kula nuwunnya itu bukan hanya kepada yang kelihatan mata, kepada manusianya, kepada pohonnya, kepada tumbuhannya, tapi juga yang tidak dilihat. Nah, jadi kayak izin yang tidak dilihat tadi, mungkin yang makhluk gaibnya yang ada di tanah Jawa, juga izin bahwa nantinya akan menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa ini. Ya, pendekatan itu kan pendekatan campuran kebudayaan juga kan yang ada di Islam kan. Kalau kemana-mana kan mengucapkan salam. Salamnya ini nggak hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada alam semesta ataupun yang ada di lingkungannya tadi, misalkan di tanah Jawa tadi. Kemudian mungkin setelah berjalannya waktu ya pasti ada baik ada buruknya pengalamannya, yaitu tadi sampai berganti masa juga datang tokoh-tokoh yang lain silih berganti. Fokusnya sama tadi, fokusnya dakwahnya dengan cara yang macam-macam. Jadi dakwahnya itu lebih ke arah izin dulu ya, enggak? Iya, awalnya langsung dakwah ke sini gitu. Awalnya tadi ya babat alas dulu lah. Istilah babat alas. Kalau sudah diterima dengan baik, selanjutnya nanti juga insya Allah akan lebih baik gitu. Jadi mengawali gitu ya. Iya. Oke. Iya, tadi kita kan ngomong yang masa ke masa Islam sampai ke Indonesia sih. Tapi emang sekuat itu ya pengaruh Islam pada masa
ada masa-masa yang dulu itu ya, sampai apa namanya hampir sebagian dunia itu Iya, Islam semua. termasuk yang paling tercatat sejarahnya itu Andalusia itu ya. Andalusia ya, di Spanyol juga, di mana, di Rusia dulunya Uni Soviet, kemudian di Cina bahkan Islam juga kuat juga di sana, Oh di daerah di daerah Tiongkok yang itu juga Islamnya juga kuat. Kemudian di mana lagi ya, tadi Spanyol tadi itu juga kuat, peninggalannya juga masih banyak sampai sekarang. Jadi termasuknya ada mungkin masjid, kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh para tokoh-tokoh tadi itu juga masih ada. Kemudian ada juga ini yang dulunya bangunannya gereja, kemudian sekarang dirubah jadi masjid. Itu juga karena pengaruh dakwah, kemudian penyebaran, pemberluas eksistensi Islam di tanah-tanah Eropa gitu. Ya berarti nggak hanya faktor ke Asia aja ya paling Enggak, banyak itu. Tapi kalau yang di Asia ini tuh Kamboja itu kan lebih duluan itu masuk Islamnya, terus daerah mana ya itu ya, Vietnam, Kamboja, Thailand Selatan itu Ya. juga Islam karena ada kesultanan juga di sana. Lupa aku namanya. Di setiap negara yang di Asia Tenggara ini rata-rata punya kesultanan dulunya, kesultanan Islam. Kesultanan Islam. Ya. Kalau sekarang yang masih eksis kan kesultanan yang ada di Jogja, Kesultanan Yogyakarta itu kan juga masih eksis sampai sekarang kan juga. Meskipun kesultanannya di bawah naungan NKRI. Ya, mereka dulunya memang negara sendiri tapi memang memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia. Makanya diberi hak ini istimewa. Makanya diberi hak istimewa. Oh, makanya jadi DKI. Daerah. DIY. DIY ya, DIY. DIY. DKI itu Dulu Jakarta. iya, di Jakarta, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, nah, kalau kita ngomongin penyebaran Islam ya, kita nggak jauh dari yang namanya ilmu. Iya. Nah, ilmu itu kan merupakan salah satu faktor yang paling penting di kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat pada zaman-zaman sekarang gitu ya, apalagi sekarang sudah memasuki 5.0 ya, mana itu teknologi itu sudah Luar biasa. tinggal kita apply, habis itu tinggal kita ketik, nanti udah muncul lah. Muncul. Nah, oleh karena itu perubahan teknologi banyak itu generasi sekarang tuh ya, bahkan yang paling eksis itu generasi alpha. Itu mereka tuh lebih cenderung menggunakan teknologi dengan cara untuk entertainment, dalam artian hiburan aja. Nah, itu yang merupakan mungkin masa nantinya itu akan mengalami agak gejolakan sedikit ya. Nah, kalau menurut pandangannya Pak Alvin sendiri, itu bagaimana sih cara untuk teman-teman ini tuh biar nggak tergantung pada teknologi? Ya, Iya. kalau kita menggunakan teknologi ya bergantung, cuma terlalu sering bergantung gitu loh. Ya, menurut saya teknologi itu memang sangat mendukung ya. Di satu sisi ya kayak seperti pisau. Pisau itu digunakan untuk kebaikan juga bisa, digunakan untuk hal yang tidak baik juga bisa. Sama teknologi juga. Jadi kalau kita gunakan di hal-hal yang baik sangat-sangat mendukung. Tapi kalau kita gunakan di tempat-tempat yang kurang baik atau penggunaannya juga yang kurang baik, ya pastilah jadinya nggak baik. Kita sebagai orang-orang yang mungkin melek teknologi, melek ilmu pengetahuan dan melek adab, ya pasti ayo kita gunakan teknologi itu sebagai alat pendukung kita ke jalan yang baik. Kalau buat hiburan nggak masalah lah, kan hiburan juga untuk kita ya kan. Tapi kalau terus-terusan sampai kebablasan, ya itu juga tidak baik juga. Jadi intinya itu kesadaran diri itu paling penting. Betul sekali. Oke. Nah, kalau kesadaran diri itu adalah salah satu faktor utama. Sedangkan ya kalau saya lihat teman-teman yang ada di sekarang itu, mereka itu punya kesadaran diri. Cuma mereka itu nggak mau lebih action. Cuma sadar aja, cuma nggak ada tindakannya. Itu yang mungkin generasi malas ya sekarang gitu ya.
Ya, ya kurang action mungkin apa ya? Dianya itu tidak sevokal atau tidak tampil langsung di luar gitu, maksudnya eksis di apa ya, di muka umum. Mungkin ada kan anak-anak yang bidangnya kayak manajerial, jadi dia lebih seneng ngatur, lebih seneng strateginya ini nanti meng-up-nya gimana kayak gitu. Jadi ada mungkin anak-anak yang fokusnya ke langsung action ke lapangan, ada yang fokusnya manajer yang menata dari belakang. Mungkin juga ada yang anak-anak atau orang-orang yang bukan action juga bukan manajerial, tapi dia punya kekuasaan atau punya bisa dikatakan punya punya uang, punya kekayaan, bagian donatur kan juga bisa. Bagian suplai, butuhnya apa rek? Kurangnya apa? Supportnya. Gitu. Jadi ya ayo kita manfaatkan mereka-mereka di bidangnya sendiri-sendiri tadi. Ya, yang seperti yang yang fokus pada satu. Fokusnya ke bidangnya. Fokus ke bidangnya. Nah, oke. Nah, mungkin ini merupakan salah satu contoh ya bagaimana kita itu bisa menerapkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Bang Fon. Nah, tadi kan udah masa kemasan Islam. Iya. Kita tarik poin pentingnya itu bahwasanya fokus pada satu tujuan dan memanfaatkan keahlian kita masing-masing. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat masa depan, masa depan ini bukan masa lalu, mungkin sejarah. Iya. Masa lalu, ini masa depan. Mengenai tentang yang hits ya sekarang itu 2045 itu. Yang Indonesia akan Indonesia Mas. Nah, sekarang aja masih segini, banyak sekali konflik-konfliknya gitu kan. Mulai dari ekonominya kurang stabil, pemerintahnya juga yang nggak gitu, apalagi generasi kita itu rasa nasionalismenya tuh berkurang. Nah, ini menimbulkan satu pertanyaannya, itu mau apa sih? Apakah ya yang mereka inginkan itu kan jelasnya itu masa kejayaan. Sedangkan kalau mereka sekarang itu nggak mau action, cuma hanya ngeritik saja, itu kan termasuk salah satu pembodohan kan itu. Apa namanya? Kayak menghipnotis ya kasarnya itu. Nah, kurangnya mereka tuh kurangnya ilmu di satu bidang tersebut, akhirnya rasa nasionalis mereka tuh kurang. Nah, menurut Pak Alvin sendiri tuh gimana cara untuk membangkitkan rasa nasionalisme yang berkurang pada generasi muda sekarang ini? Iya, jadi kalau menurut saya itu ada dua faktor ya, faktor intern sama ekstern. Yang internnya sendiri mungkin dari dianya sendiri kan ya, dari orang-orang itu tadi, dari anak itu tadi. Ya, jadi mereka motivasinya juga kurang, kemudian tujuannya ke depan juga mungkin kurang juga. Kemudian dari faktor yang dari luar tadi, dari ekstern, faktor keluarga juga sangat penting, sangat mempengaruhi dianya nanti ke depan bagaimana. Kemudian faktor pendidikannya dia bagaimana, entah itu di sekolah ataupun di tempat dia yang lain, di komunitasnya mungkin. Nah, itu juga nantinya akan mendorong dia ke depan. Cita-cita dari dirinya sendiri, ke depan ini mau ngapain, ke depan ini mau tujuannya apa, kayak gitu. Jadi dia karena punya tujuan, dia berusaha ke arah yang sana. Biar Indonesia Emas itu dimulai dari diri kita sendiri-sendiri, dari pribadi sendiri-sendiri, nggak langsung dari mungkin global atau mungkin kedaerahan. Ya, secara universal. Dari universal, kita mulai dari diri kita sendiri. Sama, kalau saya kan di bidang pendidikan kan ya, jadi guru di tahun 2024 nantinya bagaimana ya, kita sudah punya tujuan, saya punya tujuan nantinya itu model pembelajaran, model pendidikan dari pribadi saya itu bagaimana, tanpa harus ikut-ikutan nanti kurikulumnya berubah lagi ataupun tahun berapa nanti presidennya ganti, kurikulumnya ganti juga ganti juga. Nah, tapi diri saya sendiri, diri pribadi saya sendiri, saya kan punya tujuan. Bagaimana, misalkan saya guru sejarah ya, bagaimana nanti siswa-siswa saya, murid-murid saya itu minimal senang dengan sejarah, kayak gitu. Itu kan punya tujuan saya sendiri. Meningkatkan
apa namanya, minat untuk literasi. Literasi juga penting juga, karena ya apa ya, mungkin beberapa tahun ke belakang kadang-kadang informasi di WA lah, kita kan punya grup WA, punya informasi di WA itu kadang nggak ditangkap sama anak-anak gitu. Jadi sudah dikasih info, ternyata tanya lagi. Itu kan literasinya kurang sekali itu. Pemahaman apa namanya, Pemahaman literasinya kurang. kurang. Dia bagaimana menangkap informasi aja kurang. Repot kadang-kadang gitu. Iya. Nah. Jadi kesadaran apa namanya, kalau dari Pak Alvin itu meningkatkan apa namanya, skill kita untuk meningkatkan skill kita untuk tujuan yang kedepannya. Iya, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bagi apa namanya, dari cerita-cerita Pak Alvin sendiri tuh ya, kan masih banyak tantangan itu. Pak Alvin. Pastinya. Pasti banyak tantangan itu. Kalau menurut Pak Alvin sendiri itu, tantangan sebagai seorang yang fokusnya pada dunia pendidikan, khususnya pada sejarah, itu apa Pak Alvin? Iya, kalau yang saya alami tantangannya sekarang itu ini lebih ke adab dan moral. Mungkin anak-anak sekarang itu lebih, teknologinya sudah sangat maju, pemahamannya mengenai teknologi itu sangat maju, tapi masalah etika, masalah adab, masalah moral itu makin menurun. Nah, ini problem yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Kenapa sih kok anak-anak sekarang itu adab dengan temannya itu kok seperti itu sekarang, adab dengan orang yang lebih tua itu juga kadang-kadang nggak sopan, kadang kebacut. Nah, orang yang lebih tua dianggap temannya, yang temannya dianggap yang lebih tua, kayak yang lebih tua. Kadang molak-malik. Iya. Ya, itu yang saya alami mungkin di beberapa tahun terakhir. Entah itu karena faktor apa, COVID mungkin juga. Iya, karena anak kan apa namanya, masih dalam masa di rumah kan, itu di rumah fokus dulu. pada HP, mungkin dunianya itu ya. Dulu sekolah nggak boleh bawa HP, kemudian malah sekarang harus bawa HP karena wajib, karena memang itu teknologi ya, kebutuhan juga. Itu teknologi mendukung sekali di dunia pendidikan. Transisinya iya, itu yang paling itu. Kalau kita bahas adab dan moral nih, ini ada, saya tuh punya pandangan sendiri tentang pengajaran Islam yang ada di sekolah-sekolah. Ini mungkin bukan kita mengkritik gurunya ya, tapi mengkritik tentang siswanya. Kalau kita lihat sekarang itu peminatan kepada agama itu sedikit itu Pak. Gitu Contohnya saja ya. Ini dari sudut pandang pelajar ya, sudut pandang Mas Zidan. Saya kan juga sebagai pelajar ya. Kalau teman-teman sendiri itu ya mungkin ada yang fokusnya itu, ya mungkin ada yang fokus ke dunia Islam yang kayak saya sendiri tuh kayak yang salawatan gitu. Itu kan kalau ke salawatan itu kan lebih banyak kayak salawatannya kayak nyanyi lagi. Edukasi itu kan masih sedikit. Nah, itulah yang mengakibatkan bagaimana pelajar itu pengurangan peminatan dalam agama itu sedikit. Nah, akhirnya muncul perkataan, ngapain sih belajar agama itu? Kamu itu sok agama, kamu itu jangan sok alim. Nah, banyak sekali itu Pak, saya yang temukan perkataan-perkataan yang kayak gitu. Sedangkan saya ini pelajar juga ya, yang memiliki kesadaran etika dan moral yang merupakan aspek penting dalam kehidupan, itu kan sangat prihatin itu Pak. Nah, saya solusi saya tuh kalau solusi saya sendiri ya, mungkin dari dunia mereka sendiri ya, yang sudah masuk ke sudah lihat budaya-budaya yang ada di luar itu kayak gini pakaiannya juga itu Pak. Kalau menurut pandangan Pak Alvin itu gimana sih itu solusinya untuk menyelesaikan permasalahan yang kurangnya minat dalam agama? Iya, sebenarnya agama itu menurut saya itu bukan sebagai minat ya, tapi itu sebagai kewajiban ya. Oh, kewajiban itu. Iya, itu kewajiban dasar kita sebagai seorang muslim. Jadi agama itu sebagai landasan, sebagai pedoman untuk aktivitas kita selanjutnya. Kayaknya tadi kita ngomong teknologi kita majukan nggak masalah, itu bagus, tapi tetap diimbangi dengan agama. Maksudnya agama itu di sini perannya sebagai pengontrol. Nah, agama sebagai pengontrol, teknologi itu penggunaannya bagaimana, itu dikontrol oleh agama. Kemudian pemanfaatannya bagaimana, itu dikontrol oleh agama. Sama kayak kita tadi ngomong tentang
apa tadi, kayak kesehatan, misalkan tadi kita sempat ngomong tentang tokoh-tokoh kesehatan dunia. Ilmu kesehatan, ilmu kedokteran kan juga luar biasa. Itu juga harus tetap diimbangi dengan keagamaan. Jadi kayak Ya, kan banyak tuh kedokterannya itu yang pembahasannya itu harus dikontrol sama agama. Kayak operasi plastik, kemudian donor darah itu. donor, itu kan juga diimbangi dengan Agama. pemahaman keagamaan. Jadi ya wajib menurut saya harus paham tentang agama, karena agama mengontrol kita biar nggak kebablasan, ada garis-garisnya. Biar kita nggak jadi ateis gitu ya Pak ya. Iya, juga bisa. Iya. Jadi pandangan Pak Alvin itu bahwasanya agama itu wajib dipelajarin sama setiap pelajar. Wajib sekali Wajib sebagai sekali. pengontrol. Oke. Kalau kita masalah wajib berarti tanggung jawab seorang guru itu lebih. Kalau guru agama ya, itu semua guru itu Iya. memiliki kewajiban yang lebih berat ya. Untuk menjadi seorang guru itu emang lebih berat gitu ya Pak ya. Iya. Jadi ada beratnya ya, ada enggak beratnya ya, kita nikmati. Iya, tapi kalau kan profesi itu kan Iya. banyak di dunia, profesi dokter, profesi tentara, tapi Iya. yang kalau saya itu profesi guru yang paling berat itu ya Pak ya. Iya, karena memang selain transfer pengetahuan juga menata moral juga, kemudian pembiasaan anak-anak juga kita harus melatih, menunjukkan yang baik. Kalau jadi manusia yang baik itu bagaimana sih, kayak gitu. Jadi nggak hanya transfer ilmu saja, tapi di bagian yang lebih penting juga kan tadi adab, etika, moral, agama itu kan juga harus selalu diimbangi, ditekankan kayak gitu. Ya, oke ya, jadi udah banyak cerita-cerita inspirasi serta motivasi dari Pak Alvin yang bisa kalian contoh teman-teman ya, bahwasanya kehidupan itu nggak hanya pada berbagai aspek yang harus sempurna ya. Walau dunia itu diciptakan untuk kita itu bisa ngejalanin kehidupan itu dengan cara yang bijak. Dalam artian itu hidup itu bukan tujuan untuk bahwasanya kehidupan itu bukan diciptakan untuk hanya sekedar tujuan saja, tetapi kehidupan itu adalah diciptakan untuk kita terus berkembang dan terus belajar. Nah, jadi mungkin nah, oke, jadi mungkin dari banyaknya motivasi dan inspirasi yang kita ceritakan bisa bermanfaat kepada kalian semua. Dan ini mungkin sebagai penutupannya Pak Alvin ya. Ada ini buat kasih kata-kata nih kata-kata hari ini. Iya. Pemirsa yang ada di sosial media ini. Iya, dari saya mungkin ayo kita belajar dari semua hal ya. Kita berjalan kan juga belajar, kita memanfaatkan apa yang ada untuk kita jadikan sarana belajar. Kita duduk di sini juga belajar bagaimana menyampaikan sesuatu itu yang baik, yang mungkin bisa diterima oleh yang lain, kayak gitu. Yang penting kita belajar dari semua hal. Belajar itu boleh, tapi nanti untuk mempraktekannya, ayo kita pilah lagi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu terus belajar dan jangan sampai kita itu lalai dalam kewajiban kita ya Pak. Iya. Nah itu. Oke. Mungkin hari ini banyak transfer ilmu ke Pak Alvin, dari Pak Alvin ke pemirsa. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya Muhammad Zidan Hambali dan beserta tamu spesial kita Alfun Salam mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Udah 30 lebih ya Pak? 42 ya.
نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وبرد ما الطير ناح وبرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حب لام ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد وهو النبي الحاشر قلبي محمد ونحن فيه نفاخر محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر فهو البخيل الخاسر وهو النبي العاقل قلبي محمد قمر أضاء كواكب مسك الختام حبيبي أعلى الآنام مراتب أعلى الآنام مراتب هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد هو أحمد لكل العاشقين حبيب وأنا حبيبي محمد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وبرد ما الطير ناح وبرد وهو النبي الماحي قلبي محمد الوجه كالمصباح قلبي محمد ما حب لام ونادى نادى لكل فلاح نادى لكل فلاح هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرد
فهو النبي الحاشر قلبي محمد ونحن فيه نفاخر محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر فهو البخيل الخاسر وهو النبي العاقب قلبي محمد قمر أضاء كواكب